Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azura dengan NIM 6421078 dari kode kelas 641A05. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasional di bank. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan pokok bank. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara bank umum dengan bank kreditan rakyat. Artinya, produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Yang kedua ada kegiatan yang ada di dalam bank. Yang pertama yaitu menerima simpanan, yang kedua memberi kredit jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang ketiga ada memindahkan uang. Yang keempat menerima dan membayarkan kembali uang. Yang kelima, membeli dan meminjamkan surat-surat pinjaman. Yang keenam, membeli dan menjual cek, surat wesel, dan kertas dagang. Yang ketujuh, memberikan jaminan bank dengan tanggung-jawaban yang cukup. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 1992 kegiatan usaha BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberi kredit. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyediakan pembiayaan bagi para nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dan di sini ada kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau akun. Jenis-jenis simpanan di dalam bank umum adalah yang pertama simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu simpanan deposito. Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank. Mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Jenis-jenis yang ditawarkan yaitu yang pertama kredit, yang kedua kredit investasi, yang ketiga kredit modal kerja, yang keempat kredit perdagangan, yang kelima kredit produktif, yang keenam kredit konsumtif, yang ketujuh kredit profesi, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu kredit memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun kegiatan penunjang kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan sumber daya manusia yang handal. Di samping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Jasa-jasa yang ditawarkan, yang pertama ada kiriman uang, yang kedua clearing, yang ketiga inkaso, yang keempat safe deposit box, yang kelima bank card, yang keenam bank notes, yang ketujuh bank garasi, yang ke-8 bank draft, yang ke-9 letter of credit, yang ke-10 cek wisata, yang ke-11 menerima storang, yang ke-12 melayani pembayaran, dan yang terakhir yang ke-13 yaitu bermain di pasar modal. Selanjutnya di sini ada kegiatan operasional bank umum. Yang pertama penghimpunan dana, yang kedua pemberian kredit, yang ketiga pemindahan dana, yang keempat penyimpanan barang dan surat berharga, dan yang terakhir yang kelima adalah penempatan dana. Selanjutnya di sini ada kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang berbeda adalah jumlah jasa bank yang diakui BPR jauh lebih sempit. BPR
dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dan selanjutnya yang ada di operasional di bank, yaitu kegiatan bank campuran dan bank asing. Bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugas yang sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Berikut adalah kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia. Yang pertama, dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito. Namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua, dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum dan bank campuran, sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Dan berikutnya di sini ada fungsi bank menurut undang-undang. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyediakan layanan jasa bank. Dan selanjutnya di sini yang terakhir ada biaya operasional, tentunya masuk ke dalam operasional di bank, yaitu hal yang saling berkaitan, di mana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perusahaan itu tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Sekian penjelasan mengenai operasional di bank menurut saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.